Kamu sangat cantik malam ini. Jangan takut. Aku akan menjagamu. Malam itu, perasaanku campur aduk. Aku tak menyangka. Tak ada yang menyangka sosok Haji yang banyak dikagumi masyarakat, tokoh paling berpengaruh di kampung ini, ternyata adalah sosok yang merebut istriku dan merusak rumah tanggaku. Tapi sebelum lanjut ke kisahku, aku doakan yang sudah subscribe channel Takdir Hikmah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah. Baiklah, kalau sudah subscribe, kita lanjut ke ceritanya. Namaku Darwis, dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasa rumahku bukan lagi milikku. Aku baru saja pulang dari sawah saat suara bisikan-bisikan tetangga terdengar dari arah gang sempit di sebelah rumah. Langkahku terhenti. Ada Salma, istriku, duduk di kursi bambu depan rumah. Wajahnya pucat sembab seperti habis menangis. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Di depannya berdiri seorang lelaki yang tak asing lagi. Haji Mahfud, orang paling dihormati di desa kami. Peci putihnya bersih, bajunya rapi. Senyuman yang membuat tengkuku merinding. Ia menatapku seperti melihat seekor binatang sakit. Assalamualaikum, Wis. Sapanya, suara halus tapi menusuk. Aku membalas lirih. Waalaikumsalam. Ji, ada apa ini? Salma menghibur diri dengan mengusap air mata kecil, sesuatu yang langsung mengoyak hatiku. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Haji Mahfud berkata lebih cepat. Istrimu ini barusan cerita banyak hal. Dia tertekan, tidak bahagia. Dan kamu tampaknya terlalu sibuk kerja sampai melupakan keluargamu sendiri. Aku tertegun. Kata-katanya seperti cambuk yang menghantam wajahku. Salma, itu benar? Tanyaku pelan. Ia menunduk, tak menjawab. Hanya diam, tapi diamnya itu lebih menyakitkan dari apapun. Haji Mahfud melangkah mendekat, punggungnya membentang menutupi cahaya lampu rumah kami. Darwis, katanya, kau lelaki baik, tapi mungkin bukan suami yang cukup. Pembuluh darahku seperti meledak. Tapi aku tidak pernah berani membantah tokoh desa seperti dia. Bayangkan, seorang pekerja ladang miskin sepertiku menantang seorang haji kaya raya yang setiap ucapannya dikira wahyu oleh warga. Tiba-tiba Haji Mahfud menepuk bahuku. Besok kita bicara di balai desa. Kita selesaikan baik-baik. Demi kebaikan Salma. Salma langsung berdiri, seolah mengikuti arahan tanpa suara. Ia menatapku dengan mata merah dan bergetar. Bang, maafin aku, bisiknya, lalu masuk ke dalam rumah tanpa menunggu jawabanku. Aku berdiri beku. Malam tiba-tiba terasa dingin. Suara serangga di luar lenyap, diganti deru napasku sendiri. Dan di tengah keheningan itu, aku tahu satu hal. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dan Haji Mahfud sedang merencanakan sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa kupahami. Malam itu, sebelum aku masuk rumah, aku melihat sesuatu dari ujung mata. Di balik tirai rumahku, Haji Mahfud tersenyum tipis. Senyuman orang yang baru saja memulai permainan. Pagi itu udara terasa berat, seperti ada batu yang menekan dadaku sejak aku bangun. Biasanya Salma sudah menyiapkan teh panas di meja. Tapi hari itu meja kosong, dapur sepi, dan kamar terasa hancur seperti diseret badai semalaman. Aku mencari Salma. Sal? Tidak ada jawab. Kupikir dia pergi ke rumah ibunya. Tapi ketika aku membuka pintu, warga sudah berkumpul di depan rumah. Mata-mata mereka menatapku seperti aku melakukan dosa yang tak pernah kusadari. Beberapa ibu-ibu berbisik, menutup mulut saat aku menoleh. Di tengah kerumunan, berdiri Haji Mahfud dengan pakaian yang lebih rapi dari biasanya, seperti sudah siap memimpin pertemuan. Senyum tipis itu masih di wajahnya, senyuman yang membuatku ingin memuntahkan seluruh isi perut. Darwis, katanya lantang, kita perlu bicara. Ini untuk kebaikan bersama. Aku menelan ludah. Salma di mana? Ia menghela napas dramatis, seolah sedang memikul beban dunia. Dia di rumahku. Dia tidak merasa aman kembali ke sini setelah apa yang kau lakukan.
Dadaku langsung menghentak. Aku lakukan apa? Beberapa warga mendekat. Suara-suara kecil muncul dari segala arah. Katanya kau sering bentak Salma. Katanya kau ancam dia. Katanya kau kasar kalau pulang dari ladang. Kasihan Salma, sabar sekali dia selama ini. Aku terpaku. Kata-kata itu menusuk seperti pisau berkarat. Apa? Suaraku pecah. Aku gak pernah begitu. Demi Allah, aku gak pernah kasar sama istri aku. Tapi siapa yang percaya pada lelaki miskin seperti aku, dibanding seorang haji terpandang yang dermawan pada warga? Haji Mahfud angkat tangan, pura-pura mencoba menenangkan suasana, padahal dialah yang meniup api sejak awal. Sudahlah, wis, Salma butuh ruang. Dia bilang ketakutan tinggal denganmu. Aku menatapnya tajam. Kau bicara apa, Ji? Salma istri aku. Haji Mahfud mendekat, berbisik tepat di telingaku, suara rendah dan menusuk. Dulu dia istri kamu. Aku membeku. Kata-kata itu seperti merobek jantungku. Saat aku ingin membalas, dua aparat desa berdiri di samping Haji Mahfud. Maaf, wis, kata salah satu, kami diminta mengawal proses ini. Demi ketertiban. Ketertiban? Atau kekuasaan seorang haji licik yang sedang merebut istriku? Aku ingin berteriak, ingin melawan. Tapi saat aku menatap wajah warga, aku tahu semuanya sia-sia. Mereka percaya pada yang bersuara paling kuat, bukan pada yang mengucap paling benar. Haji Mahfud menepuk bahuku sekali lagi, kali ini tanpa senyum. Hari ini Salma tinggal di rumahku, sampai dia tenang. Lidahku keluh, tanganku gemetar, dan di tengah semua itu, mataku menangkap sesuatu dari arah belakang warga. Salma berdiri di samping rumah Haji Mahfud dengan wajah bersalah, ketakutan, tapi juga seolah sudah tidak berdaya lagi untuk berkata apapun. Ia tidak datang padaku, tidak memelukku, tidak membantah fitnah itu. Ia hanya menangis, dan itu saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh hidupku. Pagi itu, aku menyaksikan sendiri. Rumahku, istriku, dan nama baikku direbut oleh seorang manusia yang mengaku paling suci di desa ini. Hari itu aku tidak pergi ke ladang. Kakiku lemas, pikiranku kacau, dan rasa malu menyelimuti seluruh tubuhku. Di rumah, semuanya terasa dingin dan asing. Piring-piring masih di tempat kemarin. Baju Salma masih tergantung di paku kayu. Tapi rumah itu tidak punya jiwa lagi. Sebelum aku sempat duduk, suara ketukan terdengar dari pintu. Tok, tok, tok. Aku membuka pintu perlahan. Di sana berdiri Pak Amin, tetua desa yang sejak dulu terlihat dekat dengan Haji Mahfud. Ia membawa map coklat dan wajahnya terlihat seperti seseorang yang terpaksa menjalankan perintah. Wis, katanya dengan suara rendah, Haji Mahfud minta kau tanda tangan surat ini. Aku mengernyit. Surat apa? Ia menyerahkan map itu. Tangan tuanya bergetar halus. Agar proses mediasi berjalan. Katanya biar masalah rumah tangga kalian tidak melebar. Aku membuka map itu. Di halaman pertama tertulis, pernyataan bahwa Darwis telah melakukan kekerasan verbal dan psikologis terhadap istrinya. Darahku seperti membara. Aku gak pernah begitu. Suara itu keluar lebih keras dari yang kukira. Pak Amin menatapku penuh iba. Aku tahu, wis, tapi ini perintah. Perintah? Kata paling keji dari seorang pengecut yang bersembunyi di balik status hajinya. Aku menutup map itu dan mendorongnya kembali. Aku gak tanda tangan. Pak Amin menunduk. Kalau kau tidak mau, kasus ini bisa dibawa ke polisi. Kau tahu bagaimana warga memandang kau sekarang. Mereka percaya Salma menderita. Aku terdiam. Tekanan itu menekan dada seperti batu raksasa. Jadi, ini semua rencana? Tanyaku lirih. Pak Amin diam. Dan diamnya itu memberi semua jawaban yang kubutuhkan. Ia tidak berani bicara. Tidak berani menatap mataku. Tidak berani menentang orang yang menghidupi separuh desa dengan hartanya. Aku menatap keluar jendela. Dari sini aku bisa melihat rumah besar Haji Mahfud berdiri angkuh, pintunya terbuka, dan Salma tampak di dalamnya duduk diam sambil menggenggam selendangnya. Ia melihat ke arahku. Hanya sedetik. Lalu menunduk cepat. Hatiku hancur. Aku menutup pintu.
Tidak lama setelah itu, suara motor berhenti di depan rumah. Pemuda desa turun, membawa selebaran besar, memaku papan bambu di depan rumahku. Aku keluar dengan langkah gemetar. Di papan itu tertulis, "Rumah ini dalam pengawasan warga. Demi keselamatan Salma." Dadaku serasa diremas. Bukan hanya istriku yang direbut. Bukan hanya namaku yang dijatuhkan. Tapi sekarang, rumahku pun dianggap ancaman. Aku berdiri mematung saat pemuda itu pergi. Tapi yang paling membuatku tidak bisa bernapas adalah ketika aku menoleh ke arah rumah Haji Mahfud. Ia berdiri di depan pintunya. Tangan di belakang, senyum tipis di wajahnya. Senyuman kemenangan. Senyuman seorang lelaki yang tahu bahwa ia berhasil mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dan saat angin berhembus pelan melewati tubuhku, aku bisa merasakan satu hal. Ini bukan awal masalah. Ini awal dari kehancuran yang sudah direncanakan sejak lama. Sejak pagi itu, langkahku di desa tidak lagi sama. Setiap aku lewat, percakapan berhenti. Setiap aku menatap, kepala langsung menunduk. Dan setiap aku mencoba tersenyum, tidak ada seorang pun yang membalas. Rumor menyebar lebih cepat dari api di ladang kering. Katanya aku pemabuk. Katanya aku sering marah-marah. Katanya aku memukul Salma, bahkan mengurungnya. Padahal, demi Allah, semua itu dusta. Tapi siapa yang peduli pada kebenaran jika kebohongan disebarkan oleh seseorang yang dipanggil Pak Haji? Aku berjalan menuju warung Bunara, tempat aku biasa membeli gula dan minyak goreng. Tapi ketika aku melangkah masuk, Bunara langsung pura-pura sibuk merapikan rak. "Bu, saya beli." "Sorry, wis, potongnya," suaranya gugup. Toko lagi tutup. Padahal pintunya terbuka. Lampunya menyala, dan ada 3 pembeli di dalam. Hatiku seperti ditusuk. Aku mengangguk saja, pura-pura mengerti. "Baik, Bu, makasih." Langkahku berasa keluar. Dan di luar warung, ada 2 pemuda desa berdiri sambil memandangku dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan menghakimi. Salah satunya mendekat. "Wis, kalau kau butuh bantuan, bilang aja. Tapi jangan lagi kasarin Salma." Aku hampir tertawa saking sakit hatinya. "Aku gak pernah kasar sama dia," jawabku pelan, namun pasti. Pemuda itu menggeleng kecil. "Ya, semoga aja begitu. Karena semua orang sudah dengar ceritanya." "Ceritanya? Ceritanya siapa?" "Ceritanya Haji Mahfud." Aku berjalan pulang, menggenggam kepalan tangan sampai kuku masuk ke dalam kulit. Nafasku berat, rasanya ingin berteriak. Tapi apa gunanya? Suara orang miskin tenggelam oleh suara orang berkuasa. Saat aku hampir sampai rumah, seorang anak kecil, anak tetangga, berlari sambil menangis. Ibunya mengejarnya dan begitu melihatku, ia cepat-cepat meraih tangan si anak dan memeluknya. "Jangan dekat-dekat, Nak," katanya keras, matanya memandangku tajam. "Bisa bahaya." Aku berdiri terpaku. "Bahaya? Aku? Yang seumur hidup tak pernah berbuat apa-apa selain bekerja keras?" Aku masuk ke rumah. Pintunya masih dipaku dengan papan bertuliskan pengawasan warga. Seolah rumahku ini rumah tersangka kriminal. Saat aku menutup pintu, aku melihat sesuatu di meja ruang tamu. Selembar kertas kecil yang diselipkan lewat jendela. Kertas itu bertuliskan tulisan tangan yang rapi. Aku mengenali tulisannya. "Bang, aku tidak punya pilihan. Aku takut." "Salma?" Tanganku gemetar. Mataku panas. Tak punya pilihan? Takut pada siapa? Dan di bawah tulisan itu ada satu garis kecil seperti torehan pena. Seperti seseorang menulis lebih banyak tapi menghapusnya. Aku memandangi kertas itu lama sekali. Dalam diam itu, semua mulai masuk akal. Salma tidak bicara karena ia diancam. Fitnah ini bukan spontan, ini disusun. Desa berdiri di sisi Haji Mahfud karena mereka takut atau terhutang budi, atau buta oleh wibawanya. Aku akhirnya duduk, dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku benar-benar akan kehilangan Salma, bukan karena salah, tapi karena seseorang yang merasa suci ingin mengambilnya. Suara angin masuk dari celah dinding. Rumah ini kini terasa hampa, tapi jauh di dasar dadaku, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Bukan marah, bukan dendam, tapi tekad.
Karena ini belum selesai. Belum sama sekali. Siang itu matahari begitu terik, tapi tubuhku justru menggigil seperti berada dalam musim dingin. Sudah 2 hari aku tidak melihat Salma. 2 hari penuh fitnah, 2 hari penuh tatapan sinis. 2 hari yang membuatku merasa lebih asing di desa kelahiranku sendiri daripada di tempat manapun di dunia. Aku duduk di teras rumah, mencoba menenangkan pikiran, ketika suara langkah-langkah berat terdengar dari arah gang. Bukan satu orang, banyak. Aku berdiri, jantungku berdegup. Beberapa aparat desa datang berjalan bersama, dan di tengah mereka berdiri Haji Mahfud dengan pakaian paling rapi yang pernah kulihat. Baju gamis putih, peci bersih, parfum mewah yang baunya tercium bahkan sebelum ia sampai. Ia seperti seorang raja kecil yang datang menagih upeti. Di belakangnya, Salma berjalan dengan kepala tertunduk, wajah pucat, tangannya menggenggam kain jaritnya erat-erat seperti sedang menahan gemetar. Aku melangkah ke depan cepat. Salma, panggilku. Ia mendongak, matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar seperti ingin berkata sesuatu, tapi Haji Mahfud menoleh ke belakang hanya dengan gerakan kecil, dan Salma langsung menunduk lagi. Aparat desa mendekat. Salah satu dari mereka berkata, "Wis, hari ini kita adakan musyawarah rumah tangga di balai desa." Aku menelan ludah. Mau bahas apa? Haji Mahfud mendekat, sangat dekat, sampai aku bisa mencium aroma parfum mahal di bajunya. Suara halusnya terdengar seperti racun. Salma sudah bilang dia tidak bahagia. Dia ingin perlindungan. Aku hampir meledak. Perlindungan dari apa? Aku tidak pernah menyakiti dia. Aparat desa mengangguk pelan seolah sudah membaca naskahnya. Kami dapat laporan. Katanya kau sering marah. Salma terma. Laporan dari siapa? Bentakku. Semua mata serentak menoleh kepada Haji Mahfud. Ia tersenyum kecil, kedua tangan di belakang badan seperti orang suci yang tidak pernah salah. Aku sadar aku tidak sedang menghadapi warga. Aku sedang menghadapi kekuasaan. Aparat itu mengeluarkan selembar kertas. Ini surat pernyataan sementara. Mulai hari ini, Salma tinggal di rumah Pak Haji sampai perselisihan selesai. Dunia seperti runtuh di atas kepalaku. Tidak, suaraku pecah. Tidak, dia istriku. Kau tidak bisa. Tiba-tiba salah satu aparat menahan pundakku. Wis, jangan buat keributan. Aku menepis tangannya kasar. Salma, Salma, kau ikut siapa? Ia mengangkat wajah perlahan. Air matanya jatuh. Dalam suara yang sangat pelan, hampir seperti bisikan orang sekarat, ia berkata, "Maafkan aku, Bang, aku takut." Jiwaku seolah ditarik keluar dari tubuh. Haji Mahfud langsung memegang lengan Salma dan menuntunnya pergi, melewati aku tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia tidak menoleh, tidak berhenti, tidak memberi penjelasan. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan saat lewat. Perempuan butuh perlindungan. Wis, kau tidak layak memberikannya. Kata-kata itu seperti pedang dingin yang menembus dadaku. Aku ingin mengejar, ingin merampas Salma kembali. Ingin berteriak bahwa perempuan itu istriku, bukan miliknya. Tapi 4 aparat desa berdiri menghadangku. Aku hanya bisa mematung ketika kulihat Salma masuk ke rumah besar Haji Mahfud. Pintunya ditutup pelan, seperti menutup peti mati. Dan saat suara pintu itu menutup, sesuatu di dalam dadaku ikut terkubur. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar kalah. Bukan karena aku bersalah, tapi karena orang yang paling kuat di desa menginginkan sesuatu yang menjadi milikku, dan tidak ada yang berani menentangnya. Dan dalam keheningan siang itu, aku tahu satu hal. Azab belum datang. Tapi pelan-pelan, langit sedang menyiapkan sesuatu. Sejak Salma dipaksa masuk ke rumah Haji Mahfud, aku tidak pernah benar-benar tidur. Setiap malam aku duduk di lantai, menatap pintu rumah, berharap semuanya hanya mimpi buruk yang sebentar lagi berakhir. Tapi pagi itu justru menjadi awal dari kehancuran berikutnya. Aku baru saja keluar untuk mengambil air wudhu ketika kulihat rombongan warga dan aparat desa berjalan mendekat ke rumahku. Ada sekitar 7 orang. Mereka membawa map, palu, papan kayu, dan wajah-wajah penuh kepastian. Seperti mereka datang untuk mengeksekusi hukuman. Aku merasakan perutku mual. Ada apa ini?
Pak Kepala Desa melangkah maju. Wis, kami ingin bicara baik-baik. Baik-baik apa? Ini rumah saya. Ia menarik napas panjang, mencoba tampak bijak, padahal suaranya penuh kepura-puraan. Karena situasi memanas dan demi keamanan, kau akan dipindahkan dari rumah ini untuk sementara. Aku tertawa getir. Dipindahkan? Kemana? Ke Langgar Tua dekat sungai. Sementara saja, wis, sampai masalah keluargamu selesai. Masalah apa yang mau diselesaikan? Istriku direbut, aku difitnah, sekarang rumahku pun. Haji Mahfud muncul dari belakang warga. Ia tidak bicara apapun. Tidak perlu. Kehadirannya saja sudah cukup membuat warga tunduk. Ia menatapku dengan ekspresi datar. Dingin, penuh kemenangan. Seolah berkata, ini baru permulaan. Aparat mendekat dan salah satunya berkata, maaf wis, keputusan musyawarah sudah diputuskan. Tanpa menunggu jawabanku, mereka mulai membuka paku papan kayu di pintu, lalu memasang papan baru yang lebih besar. Aku berteriak, hei, ini rumah saya. Kalian tidak berhak. Dua pemuda desa menahan pundakku. Wis, tolong jangan bikin kacau. Aku gak kacau. Kalian yang gila. Namun suaraku tenggelam oleh suara palu memukul paku. Tok, tok, tok. Setiap ketukan terdengar seperti memaku peti matiku sendiri. Saat papan itu terpasang sempurna, aku membaca tulisan cat merah menyala. Rumah ini disegel demi keselamatan warga. Aku mematung. Keselamatan warga? Dari aku, orang yang paling tidak pernah menyentuh siapapun selain cangkul dan padi, beberapa ibu-ibu berbisik keras agar ku dengar. Astagfirullah, pantas istrinya takut. Untung Pak Haji yang bantu. Makanya jangan kasar kalau jadi suami. Darahku mendidih. Aku memandang mereka satu persatu dengan mata panas oleh air mata dan kemarahan. Kalian semua salah, teriakku. Kalian tidak tahu apa-apa. Tapi Haji Mahfud mengangkat satu jari, dan semua orang langsung diam. Dengan suara halus, ia berkata, wis, kau bisa marah, tapi marahlah pada dirimu sendiri. Sama hanya ingin hidup tenang. Dan sebagai sesama lelaki, aku ingin membantumu. Ia mendekat, menatap mataku dalam-dalam, dan berbisik. Beberapa takdir tidak perlu kau perjuangkan, karena sudah bukan milikmu lagi. Aku ingin memukulnya. Ingin menghancurkan wajah tenang itu. Tapi dua aparat menahan bahuku kuat-kuat. Haji Mahfud menepuk bahuku lembut, sentuhan penuh penghinaan, lalu membalikkan badan dan pergi. Semua warga mengikutinya. Aku dibiarkan berdiri sendirian, di depan rumahku sendiri, dengan papan segel sebagai bukti bahwa aku telah dijatuhkan oleh kekuasaan. Angin siang berhembus perlahan, membawa suara lirih azan dari kejauhan. Dan di tengah seluruh kehancuran itu, hanya satu hal yang bergema dalam kepalaku. Jika manusia tidak membelaku, mungkin langit akan turun tangan. Setelah diusir dari rumah sendiri, aku tinggal sementara di Langgar Tua dekat sungai. Bangunannya kecil, dindingnya rapuh, lantainya dingin, dan suara angin malam menembus celah-celah kayunya. Setiap malam aku tidur di atas tikar tipis sambil menatap langit-langit, bertanya-tanya bagaimana hidupku bisa berubah secepat ini. 3 hari tinggal di situ, tapi tidak ada satupun warga yang datang menengok. Tidak ada satupun yang menawariku makanan. Tidak ada satupun yang mau bertanya apakah aku baik-baik saja. Aku benar-benar sendirian. Atau setidaknya, aku kira begitu. Sore itu, sebelum maghrib, seorang anak kecil tiba-tiba datang ke langgar. Nafasnya terengah-engah, bajunya basah oleh keringat. Ia berhenti di pintu, menatapku dengan mata besar penuh ketakutan. Bang Darwis, aku lihat sesuatu. Aku bangkit cepat. Lihat apa? Anak itu menelan ludah. Di rumahnya Pak Haji, pintu kamarnya tak sendiri. Bang, kayak ada yang nendang dari dalam. Aku tertegun. Jantungku berdetak lebih cepat. Apa kamu yakin? Ia mengangguk cepat. Aku takut, Bang, makanya aku lari. Belum sempat aku menjawab, ibunya berlari menghampiri, langsung menarik anak itu menjauh. Jangan dekat-dekat Darwis, bentaknya. Aku mundur pelan. Perih, sakit, tapi aku tidak marah.
Tidak pada anak itu. Karena aku tahu, anak kecil tidak pandai berbohong tentang hal-hal yang membuat mereka takut. Saat malam tiba, angin mengalir lebih dingin dari biasanya. Langgar tua itu bergetar pelan setiap kali hembusan datang. Aku duduk di depan pintu, memeluk lutut, menatap cahaya rumah warga yang terasa seperti dunia yang tidak lagi memilikiku. Tiba-tiba, dari arah desa, lampu rumah Haji Mahfud padam. Semua rumah lain menyala. Hanya rumah besar itu yang gelap gulita. Aku berdiri perlahan. Ada rasa aneh di dadaku, campuran takut, penasaran, dan harapan kecil yang selama ini kutahan. Angin berputar kencang ke arah rumah itu, seakan mengarahkan pandanganku. Dan dari kejauhan, aku mendengar suara sesuatu pecah. Lalu suara seperti kursi terguling. Lalu suara langkah cepat, bergegas, panik. Aku tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi tubuhku terasa hangat untuk pertama kalinya setelah berhari-hari membeku dalam keputusasaan. Seakan ada yang berbisik di telingaku. Kau tidak sendirian, Darwis. Tidak ada keburukan yang tidak dibayar. Waktunya akan datang. Aku menutup mata. Dalam gelap, aku bisa melihat wajah Salma. Wajahnya sedih namun memohon, seakan berbisik dari kejauhan. Bang, tolong aku. Tanpa sadar, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena sesuatu yang baru muncul di dalam diriku. Sesuatu yang selama ini terkubur oleh ketakutanku. Keyakinan bahwa apa yang terjadi pada Haji Mahfud baru permulaan. Dan malam itu, aku memutuskan sesuatu. Aku tidak akan lari. Tidak lagi. Aku akan menyaksikan sendiri bagaimana langit membalas orang yang merebut hidupku. Sejak lampu rumah Haji Mahfud padam tadi malam, hatiku terus gelisah. Bukan karena aku berharap hal buruk menimpanya, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Sesuatu yang lebih besar dari manusia. Sesuatu yang seperti sedang bangun dari tidur panjangnya. Malam itu, angin Aceh bertiup aneh. Tidak kencang, tapi memutar, seolah mencari sesuatu. Langgar tempatku tinggal bergetar perlahan. Dahan pohon bergesekan, menimbulkan suara yang terdengar seperti bisikan. Aku duduk di ambang pintu langgar, menatap rumah Haji Mahfud dari kejauhan. Rumah besar itu berdiri gelap, hanya diterangi sedikit cahaya bulan yang menembus sela-sela genteng. Sunyi, tidak ada tanda kehidupan. Hingga tiba-tiba, pintu rumahnya terbuka perlahan. Krek, aku menajamkan pandanganku. Dari balik kegelapan itu, muncul Salma. Aku langsung berdiri, tubuhku seperti dilempar petir. Salma, bisikku, meski aku tahu ia tidak bisa mendengar. Ia berdiri di depan rumah Haji Mahfud, wajahnya pucat, matanya kosong, selendangnya jatuh dari bahu. Cahaya bulan menimpa wajahnya, dan aku bisa melihat jelas bahwa matanya bengkak, seperti baru menangis berjam-jam. Salma, aku berusaha melangkah keluar dari langgar. Namun sebelum aku sempat menggerakkan kaki, sesuatu terjadi. Di belakang Salma, di dalam rumah itu, ada bayangan besar bergerak. Bukan bayangan manusia. Lebih tinggi, lebih gelap, bergerak seperti kabut padat, menggantung di langit-langit, lalu turun perlahan ke arah Salma. Jantungku serasa berhenti. Astagfirullah. Salma tidak bergerak, tidak sadar, seolah tertidur sambil berdiri. Bayangan itu, yang bentuknya seperti lelaki besar bertubuh kurus panjang namun tidak punya wajah, perlahan membungkuk, mendekati kepalanya. Aku mencoba berteriak, tapi suara tidak keluar. Tenggorokanku seperti dikunci. Bayangan itu berhenti beberapa inci dari Salma, lalu membalikkan kepalanya ke arahku. Meski tidak punya wajah, aku bisa merasakan tatapannya menembus dadaku. Tatapan dingin, dalam, seolah berkata, "Lihatlah, perjalanan baru dimulai." Lalu tiba-tiba, beruak, pintu rumah tutup keras dari dalam. Salma hilang dari pandangan. Seluruh rumah mendadak diterangi cahaya lampu yang menyala sendiri, tapi bukan cahaya putih, melainkan cahaya kuning redup, seperti lampu tua terbakar. Aku terduduk. Tubuhku gemetar. Aku memukul dadaku sendiri agar bisa bernapas lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar yakin yang terjadi pada Haji Mahfud bukan sekadar karma,
Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bahkan Salma tidak bisa kendalikan. Sesuatu yang mungkin sudah lama menunggu. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa suara. Ya Allah, jangan biarkan dia sendirian di rumah itu. Aku tidak tahu apakah aku berbicara tentang Salma atau tentang diriku sendiri. Sejak malam ketika bayangan itu muncul, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku teringat bagaimana makhluk itu membalik kepalanya ke arahku tanpa punya wajah. Bagaimana Salma berdiri di depan rumah seperti boneka yang kehilangan ruh. Bagaimana pintu rumah itu, yang biasanya megah dan angkuh, berubah menjadi mulut gelap yang siap menelan apa saja. Pagi hari terasa seperti mimpi buruk yang menyamar menjadi terang. Aku berdiri di depan langgar tua, menatap rumah besar Haji Mahfud yang kini terlihat berbeda. Rumah itu tidak lagi seperti rumah manusia. Tidak ada burung lewat di atasnya. Tidak ada warga yang berani berjalan di dekatnya. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, meski matahari sedang terik. Seolah-olah tempat itu telah dicoret dari dunia ini. Saat aku melangkah mendekat sedikit, aku melihat sesuatu yang membuat tengkukku merinding. Padi-padi yang biasa tumbuh subur di halaman rumah Haji Mahfud kini menguning semua, seperti terbakar dari dalam. Padahal semalam tidak ada hujan, tidak ada angin panas, tidak ada apa-apa. Aku menatapnya lama. Ini bukan alami, gumamku. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangku. Bang, jangan dekat-dekat. Aku menoleh. Itu Siti, anak perempuan yang rumahnya persis sebelah langgar. Ia menggenggam boneka kain lusuh, matanya ketakutan. Kenapa, Siti? Ia mendekat perlahan. Semalam, aku dengar suara dari rumah Pak Haji. Aku jongkok. Suara apa? Siti menunduk. Suaranya bergetar kecil. Kayak orang dorong lemari besar. Terus, suara ibu-ibu nangis. Terus, suara laki-laki marah, tapi bukan suara manusia. Darahku berhenti mengalir sesaat. Dan habis itu, lanjut Siti, boneka Siti tiba-tiba jatuh sendiri. Padahal Siti lagi tidur. Aku tersenyum menenangkan, meski tubuhku sendiri gemetar. Gak apa-apa, kamu jangan dekat rumah itu lagi ya. Ia mengangguk, lalu berlari pulang. Aku menatap rumah Haji Mahfud lagi. Dan saat itulah, aku melihat sesuatu. Gorden kamar lantai 2 bergerak. Tidak ada angin, tidak ada yang lewat, tapi gordennya bergerak, pelan, kemudian berhenti tiba-tiba, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. Aku menahan napas. Lalu terasa seperti ada sesuatu yang menggesek kaca. Suara samar, pelan, tapi jelas. KRT, KRT. Aku memicingkan mata untuk melihat lebih jelas. Dan di balik gorden itu, samar-samar, aku melihat bayangan kepala seseorang menempel pada kaca. Namun kepalanya terbalik. Aku mundur satu langkah, jantungku hampir pecah. Ya Allah! Bayangan itu kemudian menghilang perlahan ke belakang, seolah ditarik oleh sesuatu yang lebih gelap dari ruangan itu. Aku tahu harus pergi, harus menjauh, harus berhenti melihat. Tapi kakiku terpaku di tanah. Seakan rumah itu memaksaku menyaksikan semuanya. Tiba-tiba pintu depan rumah terbuka sedikit. Hanya beberapa sentimeter. Cukup untuk membuatku melihat bagian dalam rumah yang gelap dan kosong. Lalu terdengar suara, pelan, dalam, serak, seperti suara manusia. Tetapi bukan manusia. Wis? Aku terpaku. Mataku membesar. Suara itu memanggilku. Dari dalam rumah itu, suara yang mirip dengan suara Darwis. Yang memanggilku adalah suaraku sendiri. Dan ketika aku sadar bahwa rumah itu kini menirukan suaraku, seluruh bulu kudukku berdiri. Ini bukan rumah lagi. Ini bukan tempat tinggal manusia. Ini bukan tempat normal. Ini tempat yang sedang mempersiapkan sesuatu. Tempat yang sedang menunggu seseorang. Tempat yang sedang mengurung Haji Mahfud. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tahu bahwa rumah itu tidak akan melepaskannya hidup-hidup. Malam itu angin berhenti sama sekali. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara daun bergeser, tidak ada apa-apa. Seperti seluruh desa tiba-tiba ditutup tirai besar yang menahan semua suara dunia luar. Aku duduk di ambang pintu langgar,
memeluk lutut, menatap rumah Haji Mahfud dari kejauhan. Rumah itu berdiri diam, terlalu diam, seperti sedang menahan napas. Dan tiba-tiba, seleter, cahaya lampu rumah Haji Mahfud menyala kuat, lalu mati, lalu menyala lagi. Berkedip cepat seperti lampu kapal yang hampir tenggelam diterjang badai. Aku langsung berdiri. Dari lantai 2 rumah itu terdengar suara lemari besar digeser dengan paksa. Braa, braa, bleta. Aku menajamkan telinga. Ada suara seseorang berlari. Langkah besar, kasar, panik, lalu terdengar suara benturan keras. Seperti seseorang dilempar ke dinding. Itu suara Haji Mahfud. Tubuhku langsung merinding. Aku melangkah mendekat beberapa langkah. Tidak berani terlalu dekat, tapi juga tidak bisa tinggal diam. Sesuatu di dalam diriku berkata, kau harus menyaksikan ini. Dari dalam rumah terdengar suara kaca pecah. Lalu suara kursi dilempar. Lalu suara seseorang menyeret sesuatu di lantai. Tapi yang membuat darahku dingin adalah suara lain yang mengikuti. Suara napas berat, tapi bukan napas manusia. Dalam, panjang, seperti tarikan napas makhluk besar yang sedang mencium bau ketakutan. Aku menelan ludah. Tiba-tiba pintu depan rumah terbuka keras. Aku mundur beberapa langkah. Dari pintu itu, kulihat Haji Mahfud berlari terpincang-pincang keluar, wajahnya pucat, rambutnya berantakan, bajunya sobek di lengan, matanya penuh ketakutan seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia memegang dadanya sambil terengah-engah. Allah, Allah, jangan, suaranya pecah, bukan doa, tapi ketakutan. Tiba-tiba bayangan hitam itu terlihat lagi. Bukan dari dalam rumah, tetapi merayap di dinding luar, bergerak menuruni tembok seperti hewan besar. Tubuhnya kurus memanjang, kepalanya miring ke samping. Aku menutup mulut, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Haji Mahfud mencoba berlari ke arahku tapi terjatuh di tangga depan rumah. Wis, tolong aku. Aku terpaku. Kata, tolong, itu pertama kalinya kudengar keluar dari mulutnya. Aku ingin bergerak, tapi kakiku membeku. Bukan karena aku ingin dia mendapat balasan. Tapi karena yang mengejarnya bukan sesuatu yang bisa kulawan sebagai manusia. Bayangan itu bergerak cepat, turun dari dinding, lalu masuk ke dalam rumah lagi, seolah sedang mengitari Haji Mahfud dari dalam, seperti binatang yang memaksa mangsanya lari ke arah pintu yang sama. Rumah itu berguncang. Pintu kamar memukul dinding sendiri. Cermin pecah, dan dari jendela lantai 2 muncul wajah. Wajah Salma, tapi bukan wajah Salma yang ku kenal. Matanya kosong, kepalanya miring, tubuhnya tidak bergerak, seolah tidak punya tulang. Ia menatap ke arah Haji Mahfud yang jatuh di depan rumah. Dan senyum kecil muncul di bibirnya. Bukan senyum bahagia, bukan senyum lega, senyum yang dalam, pelan, dingin, seperti ada sesuatu yang mengambil alih tubuhnya. Haji Mahfud menjerit, Salma, Astagfirullah. Apa itu? Apa itu? Tapi Salma hanya terus tersenyum. Lampu rumah berkedip cepat, lalu mati total, dan dari kegelapan terdengar suara bisikan panjang. Balikaan. Suara itu bukan bahasa manusia, bukan bahasa Aceh, bukan bahasa apapun yang pernah kudengar. Suaranya seperti ribuan mulut berbicara sekaligus dari dalam tanah. Dan pada saat itu, hatiku tahu, azabnya telah dibuka. Gerbangnya sudah tidak bisa ditutup lagi. Dan rumah itu sekarang adalah tempat pembalasan yang tidak bisa dihentikan manusia manapun. Aku tidak bisa bergerak. Aku hanya berdiri seperti batu, menatap rumah Haji Mahfud yang kini sepenuhnya gelap, seolah ditelan oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Angin berhenti, udara menjadi tebal, dan seluruh desa seperti ikut menahan napas. Haji Mahfud merangkak pelan ke arahku, wajahnya penuh debu, keringat, dan darah tipis di pelipisnya. Sarungnya sobek, tangannya gemetar tak terkendali. Wis, tolong aku salah besar. Suaranya serak, seperti orang yang kehabisan suara karena berteriak terlalu lama. Aku hanya bisa menatapnya. Hati kecilku ingin menolong, tapi sesuatu menahanku.
Sesuatu yang berkata, "Jangan masuk ke garis azab yang bukan milikmu." Tiba-tiba dari dalam rumah terdengar suara langkah pelan, sangat pelan, tapi berat. Setiap langkah seperti menghantam lantai kayu dengan kekuatan yang tidak ingin ditunjukkan sepenuhnya. Tok, 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 lalu berhenti. Di ambang pintu, muncul sosok gelap, bukan bayangan, bukan manusia. Tingginya hampir menyentuh atap, tubuhnya kurus tapi panjang, seperti tulang-tulang bersusun tanpa daging. Kepalanya miring 45 derajat, seakan lehernya patah sejak dulu. Aku langsung menutup mulut menahan muntah. Makhluk itu tidak punya mata, hanya 2 lubang hitam kosong. Tapi aku bisa merasakan ia sedang menatap langsung ke dalam jiwaku. Esta, Grula, bisikku pelan. Haji Mahfud menjerit, "Jangan dekat. Jangan dekat aku. Aku udah taubat." Makhluk itu berjalan makin dekat. Tapi yang membuatku gemetar bukan langkahnya, melainkan suara yang tiba-tiba muncul dari arah jendela lantai 2. Suara Salma, tapi bukan suara Salma yang kukenal. Suaranya seperti 2 lapisan, suara wanita dan suara lain lebih dalam. Darwis, aku membeku. Tubuhku serasa membatu. Jantungku berhenti berdetak beberapa detik. Aku tahu itu suara memanggilku, tapi bukan Salma yang memanggil. Aku mengangkat kepala perlahan. Di jendela itu, Salma masih berdiri dengan kepala miring. Tapi kali ini bibirnya bergerak. Darwis, kau lihat kan? Dia yang mengambil hidupku. Haji Mahfud menangis meraung. "Salma, maaf, ampuni aku. Aku hilaf. Aku hilaf, Salma." Tapi Salma hanya tersenyum. Senyum dingin, senyum orang yang bukan lagi manusia. Makhluk tinggi itu kini berdiri tepat di depan Haji Mahfud. Suaranya keluar seperti udara yang dipaksa. "Balikan." Haji Mahfud menggeleng keras. "Aku gak tahu caranya. Gak ada yang harus dibalikan." Makhluk itu menggerakkan kepalanya perlahan, sangat perlahan, hingga terdengar suara retakan tulang krek-krek-krek yang membuat bulu kuduku berdiri. Lalu ia membungkuk mendekati Haji Mahfud dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pernah ingin kudengar sepanjang hidupku. "Kau ambil yang bukan milikmu." Aku hampir menjatuhkan diri. Nafasku berat, dunia seperti berputar. Haji Mahfud terisak keras. Maaf, aku cuma cinta. Salma, aku cuma cinta." Seketika, cahaya di dalam rumah menyala terang sekali. Lebih terang daripada lampu surau. Salma menghilang dari jendela. Makhluk itu mendongak, dan rumah itu, secara perlahan, mulai bergetar. Kayu-kayunya menjerit. Paku-pakunya keluar satu persatu. Suaranya seperti rumah itu mengeluh, menangis, marah. Tiba-tiba, dari dalam rumah muncul puluhan tangan hitam tipis. Muncul dari lantai, dari dinding, dari langit-langit. Semua meraih ke arah Haji Mahfud. Bukan untuk membunuhnya, tapi untuk menyeretnya kembali ke dalam. Haji Mahfud menjerit, "Darwis, tolong aku. Tolong. Atas nama Allah." Dan di titik itulah aku sadar, Allah tidak menolong orang yang menggunakan namanya untuk menutupi dosa merampas hak orang lain. Rumah itu membuka pintunya sendiri, seperti mulut besar yang bersiap menelan mangsa. Dan tangan-tangan itu mulai menarik tubuh Haji Mahfud masuk ke dalam kegelapan. Tubuh Haji Mahfud terseret masuk perlahan ke dalam rumah seperti seekor hewan yang tidak lagi punya kekuatan untuk melawan. Jari-jari hitam itu mencengkeram pergelangan tangan, betis, baju koko, dan sarungnya. Suaranya bukan lagi jeritan, tapi rengekan ketakutan yang membuat malam terasa semakin dingin. Ampuni aku, jangan tarik aku janji, aku ngaku semuanya, aku minta maaf." Suara itu pecah seperti kaca yang dilempar ke tanah. Tapi tangan-tangan hitam itu tidak berhenti. Mereka menariknya lagi, dan lagi. Rumah itu bergetar keras, jendela terbanting. Pintu kamar terbuka sendiri lalu menghantam dinding. Lantai seperti terbelah. Aku berdiri terpaku, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Sampai tiba-tiba dari balik pilar rumah, sosok Salma muncul. Tapi bukan Salma yang ku kenal.
Wajahnya pucat seperti tidak dialiri darah. Matanya kosong, irisnya hilang, hanya putih. Rambutnya menutupi sebagian wajah, basah seperti habis keluar dari sumur. Kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang pelan ke arah pintu rumah. Haji Mahfud. Suara itu dua lapis, suara Salma dan suara lain, lebih berat, lebih tua, lebih jauh. Haji Mahfud menatapnya sambil merangkak. Seluruh tubuhnya gemetar seperti orang sakratul maut. Salma, aku cintai kamu. Aku menikahi kamu. Aku. Salma mengangkat wajahnya. Tersenyum tipis. Senyum yang tidak punya ampun. Cinta atau nafsu, Haji? Lantai retak di bawah Mahfud. Tangan-tangan hitam muncul lebih banyak dari retakan itu, seperti akar pohon mati yang merayap ke permukaan. Tangannya meraih bahunya. Tubuhnya ditarik mundur. Darwis, tolong aku. Atas nama Allah, aku merasakan dadaku sesak. Kalau aku maju, aku masuk ke ranah azab yang bukan untukku. Kalau aku lari, aku membiarkan dosanya diputuskan oleh sesuatu yang bukan manusia. Aku hanya bisa menunduk sambil mengucap istighfar. Salma mendekat ke arah Haji Mahfud, wajahnya tepat beberapa jengkal darinya. Allah tidak menolong orang yang mengambil sesuatu bukan miliknya. Dan kamu mengambil semuanya dariku. Tiba-tiba lampu rumah menyala seketika, sangat terang. Bayangan hitam itu berubah menjadi siluet besar yang membungkuk rendah di belakang Salma. Dan dalam 1 detik, tangan-tangan itu menyeret Haji Mahfud masuk ke dalam rumah. Dia menjerit sekeras-kerasnya. Jeritan yang bukan cuma takut, tapi jeritan seseorang yang sadar bahwa semua dosanya sedang ditimbang satu persatu. Suara dinding dihantam dari dalam. Cermin pecah, paku berterbangan, listrik padam, lampu kembali menyala, lalu padam lagi. Rumah itu seperti hidup, seperti makhluk yang sedang melahap mangsanya perlahan. Jeritan itu berubah menjadi rintihan. Rintihan berubah menjadi bisikan. Bisikan berubah menjadi hening. Rumah itu tiba-tiba berhenti bergerak, diam total, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Hanya satu hal yang masih terdengar, detak jantungku sendiri. Salma menatapku dari ambang pintu. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, matanya kembali normal. Kau lihat kan, wis, katanya pelan, suaranya sudah seperti Salma yang dulu. Aku tidak pernah pergi, aku hanya menunggu. Dan perlahan, sosoknya mulai menghilang. Tubuhnya memudar seperti asap. Memudar, dan ketika ia hilang sepenuhnya, pintu rumah menutup pelan dengan bunyi ceklek. Azab sudah selesai. Rumah itu kembali sunyi. Tapi aku tahu, yang mati malam itu bukan hanya Haji Mahfud. Yang mati adalah semua kesombongan yang ia lindungi dengan sorban putih, dengan gelar Haji, dengan doa yang ia ucapkan hanya untuk menutupi nafsunya. Dan malam itu, aku memandang rumah itu lama sekali, karena di balik pintunya masih tersisa satu suara kecil, suara tarikan napas terakhir dari seseorang yang akhirnya mendapat balasan atas apa yang pernah ia rebut. Pagi itu matahari terbit tanpa suara. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada anak-anak berlarian di jalan. Desa kami seperti baru saja bangun dari mimpi buruk, tapi masih belum berani membuka mata sepenuhnya. Aku berdiri di depan rumah Haji Mahfud. Rumah itu tidak lagi terlihat seperti tempat tinggal, tapi lebih seperti bangunan yang telah kehilangan roh penghuninya. Langit-langitnya retak, sebagian pintunya miring, dan di lantai depan masih ada bekas tubuh diseret, bekas yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Tidak ada jejak darah, tidak ada jejak jasad, tidak ada jejak Haji Mahfud. Seakan malam itu, rumah itu telah menelan seluruh bukti keberadaannya. Warga mulai berdatangan dan mengelilingi halaman. Beberapa berbisik-bisik. Apa benar dia kabur? Mungkin dia menghilang. Rumah ini dari tadi seperti ada suara orang menangis. Aku menunduk. Tidak ada dari mereka yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Karena hanya aku dan Salma yang menyaksikan semuanya. Seorang ibu menghampiriku. Wis, kemana Haji Mahfud? Tanyanya. Aku mengambil napas panjang. Mataku masih memandang pintu rumah yang tertutup rapat itu. Entahlah, Bu, jawabku pelan. Kadang, penjelasan gaib bukan untuk diumbar.
Kita doakan saja semoga Allah beri yang pantas. Ibu itu mengangguk, meski terlihat bingung. Beberapa warga masuk ke rumah untuk memeriksa. Setiap langkah mereka menimbulkan gema panjang, seolah rumah itu kosong. Kosong bukan hanya secara fisik, tapi secara jiwa. Aku memalingkan wajah dari pintu itu, tidak sanggup masuk lagi. Saat aku berjalan pergi, angin pagi meniup pelan daun-daun pisang di pinggir jalan. Langkahku terasa ringan sekaligus berat. Hampir di tikungan jalan, aku berhenti. Di bawah pohon mangga tua, kulihat Salma berdiri, mengenakan baju rumah yang dulu sering ia pakai. Warna biru muda, sedikit kusam, rambut diikat sederhana. Ia tersenyum, senyum yang dulu membuatku merasa pulang. Aku bebas sekarang, wis, katanya lembut. Terima kasih sudah mau percaya sama aku. Aku menunduk pelan. Maaf, aku terlambat menyelamatkanmu. Salma menggeleng pelan. Bukan salahmu. Ada dosa yang memang harus dibayar langsung oleh pelakunya. Dan aku tidak lagi menyimpan dendam. Angin melewati wajahku, membawa aroma laut dari kejauhan. Ketika aku mengangkat lagi kepalaku, Salma sudah tidak ada. Yang tersisa hanya daun mangga yang jatuh pelan ke tanah. Aku memejamkan mata. Pergilah tenang, Salma, bisikku. Dosa orang yang menyakitimu sudah ditimbang malam tadi. Aku berjalan pulang. Langkah demi langkah semakin mantap, tapi hatiku tetap membawa satu pelajaran besar. Tidak semua yang terlihat suci, benar-benar suci. Dan tidak semua yang hancur, hancur tanpa alasan. Di gerbang rumahku, aku berhenti sejenak dan menatap langit, biru Aceh yang mulai cerah. Satu kalimat muncul dalam hatiku sebagai penutup segalanya. Allah tidak pernah tidur. Ada dosa yang dibalas di akhirat, ada pula yang dipulangkan langsung di dunia. Dan begitulah akhirnya. Bukan sekadar kisah azab, tapi kisah tentang kebenaran yang tidak bisa dibungkam. Dan karma yang tidak pernah salah alamat.